Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatul husna lil muhsinin al mu'minin al muttaqin. Wala udwanan illa 'alal qaumidh dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wa qala aidan qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Tabligh TV dan pendengar RDS FM yang insyaallah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, syukur alhamdulillah, marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya. Nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang disebut dengan nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat keistiqomahan kita di dalam berjuang di dalam Islam maupun di dalam iman ini, yang insya Allah akan ada nilainya tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang Islam dan beriman insya Allah akan dapat menggapai yang namanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pertahankan keimanan kita dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita mampu menggapai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kelak fi yaumil akhir. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah penjelasan kepada kita umatnya. Ja'alallahu ta'ala rahmah mi'ata juz'an. Allah Subhanahu wa ta'ala itu membagi rahmatnya dalam 100 bagian. Jadi Allah membagi kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala itu dalam 100 bagian atau 100% rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah melanjutkan, fa'amsaka indahu tis'ah wa tis'ina juz'in. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyimpan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah simpan di sisinya tis'ah wa tis'ina, 99 bagian dari 100 rahmat Allah tersebut. 99 bagian Allah simpan kelak untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak kepada orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil akhirah 'inda rabbika lil muttaqin. Dan kehidupan di akhirat, kesenangan kehidupan di akhirat kelak 'inda rabbika, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, di sisi Rabb kalian, di sisi Tuhan kalian, lil muttaqin, itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 99 bagian dari 100 rahmat Allah ini masih Allah simpan di dalam singgasana Allah, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk orang yang terpilih dan terkasih, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam surah Asy-Syura Allah menjelaskan, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsih wa man kana yuridu harsat dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib.
Barang siapa yang menghendaki keberuntungan hidup, yaitu keberuntungan hidup di akhirat. Man kana yuridu harsal akhirah, barang siapa yang menghendaki keberuntungan hidup di akhirat, maka Allah nazid lahu fi harsih, Allah akan tambah keberuntungan untuknya. Yang maknanya adalah ketika kita menghendaki kehidupan di akhirat, maka kehidupan di dunia ini akan mengikuti kita. Wa man kana yuridu harsat dunya, akan tetapi barang siapa yang menghendaki keberuntungan hidup itu kok hanya di dunia, nazid nu'tihi minha, maka Allah hanya memberikan sebagian daripadanya. Allah berikan di dunia ini, wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan tidak ada bagian lagi kelak untuk dia di kehidupan akhirat mendatang. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan yang 99 bagian dari rahmat Allah ini nanti diberikan kepada kita kelak fi yaumil akhirah. Dan Rasulullah melanjutkan sabda beliau, wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ke dunia ini rahmatnya juz'an wahidan, hanya 1% dari bagian rahmat Allah yang 100 tadi. Hanya 1 bagian dari 100 bagian rahmat Allah Subhanahu wa taala itu diberikan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di permukaan bumi ini. Bahkan sampai-sampai hadis tersebut menjelaskan seekor kuda yang mengangkat kakinya karena takut menginjak anaknya, itu bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka 1 bagian rahmat Allah Subhanahu wa taala ini itu dibagi kepada seluruh insan, kepada seluruh makhluk. Bukan hanya yang bernama manusia, tapi binatang ikut menikmati rahmat Allah. Tumbuh-tumbuhan ikut menikmati rahmat Allah, air, lautan ikut menikmati rahmat Allah, ya. Yang di seluruh permukaan bumi ini pun menikmati rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dibagi sejak Nabiullah Adam alaihi salam ila yaumil akhir kelak, sampai kepada yaumul akhirat, sampai kepada yaumul qiyamah kelak. Maka hadirin pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita gapai sebagai orang yang beriman, apakah kita mengharapkan yang 1% bagian ini, atau kita mengharapkan yang 99% bagian yang kelak akan kita nikmati di akhirat, fid daril akhirah, di kampung akhirat kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sebagai orang yang beriman, kita akan menghendaki yang 99 bagian. Karena yang 1% ini, Masya Allah, Allah turunkan ke dunia, dinikmati oleh seluruh makhluk, manusia khususnya. Maka jika itu kita mendapatkan sebuah jabatan yang tinggi, jika kita mendapatkan gaji yang besar dan lancar, kita memperoleh penghasilan yang banyak, kita memiliki rumah yang megah, kendaraan yang mewah dan lain sebagainya, maka ketahuilah itu berarti hanya 0,00 sekian persennya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan ke dunia ini. Itu pun Allah Subhanahu wa taala masih membagi rahmatnya lagi. Masih membagi rahmatnya lagi, diklasifikasikan lagi untuk orang yang beriman dan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Fatihah sama kita sudah menghafalnya, ya, di ayat yang pertama dan di ayat yang ketiga. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Maha Rahman, Allah Maha Pemberi, Ar-Rahim, Allah itu Maha Penyayang. Maka Ar-Rahman semua Allah berikan. Semua Allah berikan, tidak pandang bulu, tidak pilih kasih. Baik dia beriman kepada Allah, Allah beri. Dia enggak beriman kepada Allah, Allah juga beri. Dia yang bernama manusia, Allah beri rizki. Dia yang bernama bukan manusia, Allah pun juga jamin rizkinya untuk binatang, untuk hewan dan lain sebagainya. Allah jamin semuanya. Maka ya, Ar-Rahman itu kalau di dalam kitab tafsir Al-Muyassar di sana dijelaskan dzir-rahmatil 'amah alladzi wasi'at rahmatuhu li jami'il khalqi.
Ar-Rahman itu adalah keseluruhan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, alladzi wasi'at rahmatuhu, di mana rahmat Allah itu sangat luas li jami'il khalqi, untuk seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya kambing, kerbau, cicak dan lain sebagainya itu mendapatkan rahmat dari itu mendapatkan ar-Rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sifat Allah yang Maha Pemberi, semua diberi. Semua dijamin rezekinya, bukan hanya manusia. Kemudian Ar-Rahim. Siapa yang mendapatkan Ar-Rahimnya Allah? Yang mendapatkan Ar-Rahimnya Allah adalah khususan lil mu'minin. Khusus bil mu'minin. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan Ar-Rahimnya Allah, yaitu Allah Maha Penyayang. Pemirsa Tabligh TV dan pendengar RDS FM yang insya Allah senantiasa dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kecintaan kita kepada Allah seharusnya semakin kita tumbuhkan sebagai orang yang beriman. Allah sudah berikan hidayah iman dan Allah berikan hidayah Islam. Itu kita berterima kasih sekali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, jika kita hanya diberikan sebuah kenikmatan, di mana kenikmatan itu adalah kenikmatan dunia, kenikmatan yang semu, kenikmatan yang ghurur, kenikmatan yang menipu, diberikan pangkat dan jabatan yang tinggi, diberikan harta yang banyak, diberikan rumah yang mewah, mobil yang mewah dan lain sebagainya, diberikan penghasilan yang besar dan lain sebagainya, nikmat keduniaan yang begitu dahsyat. Tapi di satu sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan nikmat kesadaran bagi kita untuk senantiasa menjaga sholat 5 waktu kita, menjaga ke masjid kita. Di satu sisi Allah tidak memberikan kenikmatan kepada kita untuk bisa menikmati laparnya puasa di bulan Ramadan dan lain sebagainya. Terpaksa kita di dalam menjalankan sholat, terpaksa kita di dalam menjalankan puasa, terpaksa kita di dalam mengeluarkan sedekah dan lain sebagainya. Maka di satu sisi Allah berikan dunia, tapi di satu sisi Allah tidak berikan akhirat. Maka inilah sebenarnya azab yang sesungguhnya. Karena yang namanya rizki yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu harusnya semakin mendekatkan kita kepada Allah. Amaliyah ibadah kita semakin meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keikhlasan kita di dalam menjalankan apapun itu akan semakin meningkat. Ikhlas kita di dalam beramal, ikhlas kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana banyak yang dilakukan oleh orang-orang yang mencintai Allah dari golongan salaf, golongan yang terdahulu, apalagi di golongan para al-anbiya wal mursalin, para sahabat-sahabat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dan pendengar yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini saya teringat sebuah pertanyaan yang ini sering disampaikan dan berhubungan dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Dan ini sering disampaikan oleh para jamaah, sering ditanyakan oleh para jamaah di berbagai tempat. Ketika saya kajian di suatu tempat, banyak dari mereka yang mempertanyakan permasalahan-permasalahan ini, dan banyak dari mereka yang kebanyakan masih bingung dengan permasalahan ini. Satu pertanyaan contohnya, ini permasalahan yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah, keimanan kepada qadarullah, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, apakah orang yang masuk neraka itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan seseorang ke api neraka itu merupakan takdir kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala atau bukan? Yang perlu kita ingat, hadirin yang berbahagia, pemirsa yang berbahagia, yang perlu kita ketahui, yang perlu kita ingat, Allah itu Maha Rahman, Allah itu Maha Rahim. Allah itu Maha Penyayang kepada seluruh makhluknya. Bukan hanya kepada orang Islam, bukan hanya kepada orang yang beriman, tetapi orang di luar Islam pun sebenarnya disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua disayangi. Tinggal kitanya mau tidak untuk disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka apakah ketika Allah memasukkan seseorang ke dalam api neraka, ini merupakan takdir dari Allah, ini merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, ataukah bukan? Ataukah bukan? Maka berhubungan dengan ini berhubungan dengan keimanan kita. Keimanan dalam rukun iman, di mana dalam hadis Umar itu dijelaskan di sana. Saya potong di tengahnya, ya. Akhbirni 'anil iman. Terangkanlah kepadaku ya Muhammad tentang iman. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, an tu'mina billah wa malaikatih, kemudian wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dan percaya. Bahkan di satu sisi para ulama memberikan gambaran iman itu adalah al-tasdiq, membenarkan. Maka ketika ada firman Allah Subhanahu wa taala, orang yang membenarkan, oh itu firman Allah betul, harus kita laksanakan, harus kita lakukan, maka itu orang yang beriman. Ketika ada sabda dari Rasulullah, betul itu adalah perintah Rasulullah, maka harus kita laksanakan. Maka mereka disebut ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar keimanannya. Maka orang yang beriman antu'mina billah, dia harus yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yakin dan percaya kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitabnya Allah, kepada rasul-rasulnya Allah, dan kepada hari akhir atau hari kiamat. Ini harus kita percaya dulu. Wa tu'mina. Kemudian kita harus percaya bil qadari, kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang baik maupun yang buruk. Baik itu yang buruk maupun yang baik. Maka pemirsa Tabligh TV dan pendengar RDS FM yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, mengacu pada ayat-ayat Allah, ini akan dapat dijawab oleh Al-Quran. Al-Quran sudah menyediakan semua jawabannya ini secara tuntas, 100% secara tuntas. Al-Quran sudah sediakan jawabannya. Maka berkaitan dengan takdir ini, apakah Allah menghendaki keburukan bagi seorang hamba sehingga Allah harus melemparkannya ke api neraka? Tidak. Perhatikan Allah berfirman di dalam surah Qaf ayat yang ke-29. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Keputusan di sisiku itu tidak dapat dirubah, dan aku sekali-kali tidak pernah menzalimi hambaku. Perhatikan ayatnya. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Maka ketika ini disampaikan akan keluar lagi ayat. Terus bagaimana Ustadz? Ya, ada yang bertanya. Terus bagaimana Ustadz dengan surah Al-Mudaththir ayat yang ke-31 penggalan ayatnya? Maka akan kita temui penggalan ayatnya, kadzalika yudhillullahu may yasha wa yahdi may yasha. Demikianlah Allah menyesatkan, kadzalika yudhillullahu may yasha, menyesatkan orang yang dikehendakinya, dan Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terus bagaimana seperti ini? Berarti orang yang berbuat zalim, orang yang berbuat maksiat, bahkan orang pelaku syirik sekalipun itu sudah menjadi kehendak Allah. Ini sebuah statement yang salah. Ini sebuah pernyataan yang betul-betul keliru yang keluar dari orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah statement yang keliru. Kadzalika yudhillullahu may yasha. Apakah Allah menghendaki orang itu tersesat? Tidak. Allah selalu menghendaki orang itu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu menghendaki. Makanya dalam surah Al-Kahfi Allah juga berfirman di sana. Dalam surah Al-Kahfi Allah juga memberikan sebuah firman-Nya di sana, wa qulil haqq mir rabbikum. Dan inilah perkataan yang paling hak dari Tuhanmu. Barang siapa yang ingin beriman, falyu'min, maka silahkan beriman. Wa man syaa'a falyakfur, barang siapa yang ingin kafir, falyakfur, maka silahkan dia itu kafir. Allah memberikan kehendak bebas kepada manusia.
Jadi kita harus bisa memperhatikan. Yang namanya takdir itu adalah sesuatu yang terjadi. Sesuatu yang terjadi. Ketetapan Allah yang dapat kita saksikan itu namanya adalah takdir. Kalau belum terjadi, itu masih qadar atau qadha. Kalau qadar ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala 100%. Umat manusia tidak mampu merubahnya. Tapi kalau yang namanya qadha ini merupakan ketetapan Allah di mana manusia bisa merubahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang, satu kaum, hingga kaum tersebut mau merubah nasibnya sendiri. Jadi, ya berkaitan dengan qadar, ini sudah tertulis oleh Allah. Sebagaimana di dalam surah Al-Hadid, ayat yang ke-22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Musibah, kejadian apapun, musibah yang terjadi kepada dirimu dan kepada dunia ini, fil ardi, kepada dunia dan kepada dirimu, itu semua sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Min qabl, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Jadi kita mau lahir dari perut siapa, ini kita nggak bisa milih. Pendengar mau melahir dari perut siapa? Oh, saya ingin lahir dari perutnya konglomerat, kita nggak bisa milih. Oh, saya ingin lahir dari seorang perutnya ibu pejabat, kita nggak bisa milih. Bahkan kita mau lahir dari seorang perut seorang nyai kiai, kita nggak bisa milih. Maka ini kita hanya bisa menerima, ini merupakan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Ditanya kita apakah kita mau beriman kepada Allah, alastu birabbikum, di dalam rahim ibunda kita. Bukankah saya ini Tuhanmu? Dan kita mengiyakan qalu bala syahidna. Kita mengiyakan iya ya Allah, saya menjadi saksi bahwa Engkau adalah Rabbku. Kemudian dilahirkanlah kita ke dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Diciptakanlah kita oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini. Dan yang namanya manusia, seorang bayi yang baru lahir itu pasti beragama Islam. Yang namanya bayi baru lahir, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir, ya, maka dia lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah Islam. Maka yang merubah dirinya adalah keluarganya. Fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Maka bapaknya lah, keluarganya lah, kehidupan berikutnya lah, atau kampung halamannya lah, atau lingkungan pergaulannya lah yang akan merubah dia, apakah dia memilih Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Maka dia lahir di dalam Islam. Ini yang namanya qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Terus ketika seorang lahir dari perut seorang Nasrani, seorang lahir dari perut seorang yang beragamakan Yahudi, dari orang kafir sekalipun, apakah itu tidak dapat, apakah dia tidak dapat merubah hidupnya sendiri? Perhatikan, kalau kita mau berusaha menggapai hidayah Allah, maka Allah akan lari memberikan hidayah itu kepada kita. Allah akan lari memberikan hidayah itu kepada kita. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, apakah beliau dilahirkan dari keluarga yang beriman kepada Allah, dari lingkungan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau tidak? Tapi akhirnya dia menemukan Tuhan sejati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka mau berpikir, maka banyak ayat di dalam Al-Quran. Apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak berakal? Apakah kalian tidak memikirkan dengan adanya bumi, dengan adanya langit, dengan adanya seluruh hamparan ini? Apakah engkau tidak berpikir akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sehingga engkau memilih ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak pengaruh, pemirsa, ketika seseorang itu lahir dari perut seorang Yahudi, seorang Nasrani,
Kalau dia mau lurus, mau berpikir, ya, maka dia akan menemukan yang agama, yaitu hanifan, agama yang lurus. Dia pasti akan menemukan agama yang lurus. Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir dalam lingkungan yang beriman kepada Allah? Kebobrokan moral dan lain sebagainya ada pada saat itu di Jazirah Arab, Quraisy pada saat itu. Tapi beliau tidak terpengaruh dengan budaya-budaya Arab, kejahilian-kejahiliahan, sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala Allah temukan bahwa hati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebaik-baik hati, khairul qalb. Maka Allah pilih dia sebagai rasulnya. Allah pilih dia sebagai rasulnya. Bahkan banyak sekali kehidupan daripada orang-orang biasa yang dia akhirnya dapat menemukan kebenaran Islam yang dulunya dia lahir dari lingkungan orang-orang yang Nasrani. Para artis dan lain sebagainya banyak, pemirsa. Banyak yang menemukan akhirnya kehidupan-kehidupan yang hak, yaitu al-Islam ya'lu wa la yu'la alai. Dia akan menemukan. Ini yang namanya qadar. Maka yang namanya qadar ini merupakan ketetapan Allah. Ketika kita sedang tidur, kemudian ada rumah kita runtuh, gempa bumi yang luar biasa, sehingga mau tidak mau kita akan keruntuhan rumah, maka ini merupakan qadar dari Allah karena kita sudah tidak bisa menghindar lagi. Kita sudah tidak bisa menghindar lagi. Tetapi yang namanya qadha, ya, ini ayatnya ada pada surah Yunus, ya, ayat yang ke-99. Walau syaa rabbuka, dan jika Tuhanmu itu mau, ya, jika Allah Subhanahu wa taala itu mau, maka akan dijadikan beriman la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Maka akan dijadikan beriman seluruh manusia di muka bumi ini. Tetapi Allah bertanya kepada kita, apakah kamu mau memaksa orang sehingga mereka beriman semuanya? Allah bukan Tuhan yang maha pemaksa. Allah memberikan kehendak bebas kepada manusia untuk memilih mana yang benar, mana yang salah. Maka pemirsa dan pendengar yang budiman, ya, ketika dihadapkan kepada suatu permasalahan, ya, ditanya seorang anak oleh orang tuanya, "Nak, kenapa kamu malah nonton TV saja, tidak segera berangkat maghriban ke masjid?" Sang anak itu pun akhirnya menjawab, "Pak, Allah sudah mentakdirkan saya nonton TV." Maka kita sebagai orang tua pasti akan marah kepadanya. Ketika seorang maling tertangkap, diinterogasi oleh polisi, "Kenapa kamu maling?" Maka sang maling itu pun menjawab, "Pak, Allah sudah mentakdirkan saya menjadi maling." Apakah betul seperti itu? Apakah betul Allah mentakdirkan seseorang hambanya untuk berbuat buruk? Tidak. Apakah betul Allah sudah menetapkan hambanya menjadi ahlul maksiat? Tidak. Allah selalu menghendaki kebaikan dari hambanya. Allah selalu menghendaki kebaikan dari seluruh umat manusia, khususnya umat manusia. Jadi ketika kita bisa memilih antara yang baik dan antara yang buruk, kita bisa memilih antara yang hak dan yang batil, kita bisa memilih antara yang manis dan yang pahit, antara yang madu dan yang racun, maka wajib kita memilih yang baik, yang hak, yang madu. Wajib bagi kita untuk memilih yang baik, yang betul, yang lurus. Maka ketika ada dua pilihan, ya, ketika ada dua pilihan disodorkan kepada seseorang, apakah dia mau menjadi orang yang soleh atau seorang penjahat, gak boleh dia milih sebagai orang penjahat. Kemudian dia ngomong, "Allah sudah mentakdirkan saya sebagai seorang penjahat." Gak boleh, karena itu pilihan dia, murni 100% pilihan dia. Murni 100% pilihan dia. Ketika dia memilih menjadi orang soleh, itu 100% juga pilihan dia. Jadi tidak ada kezaliman Allah, tidak ada campur tangan Allah dalam menentukan ini. Meskipun Allah mampu. Dan kalau dia mau mendekat sedikit saja kepada Allah, pasti Allah akan mencampur tangan kepadanya sehingga menjadikan dia orang yang beriman. Karena yang dikehendaki Allah, Allah tidak menghendaki seluruh
hambanya itu masuk ke dalam neraka? Tidak ada Allah menghendaki. Tidak ada. Karena orang tersebut yang berbuat zalim dulu, ya, maka Allah terpaksa mengharuskan hambanya itu masuk ke dalam neraka. Karena orang berbuat zalim dulu, melanggar rambu-rambu Allah, ya, dengan kesombongannya, maka dengan terpaksa Allah memasukkan orang itu ke dalam neraka. Dengan terpaksa Allah memberikan hukuman kepada orang tersebut. Jadi tidak ada Allah kok langsung tiba-tiba memasukkan orang tersebut ke dalam neraka tanpa sebab, tidak ada. Maka kadzalika yudhillullahu may yasha. Kenapa Allah sampai menghendaki orang tersebut masuk ke dalam neraka? Orang tersebut sudah diberikan kehendak bebas untuk memilih yang baik dan yang benar. Sudah diberikan guru yang terbaik, sudah diberikan rasul yang terbaik, sudah diberikan kitab yang terbaik, tapi tidak mau belajar, malah bermaksiat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala melemparkan dia ke dalam api neraka. Bukan serta-merta Allah menghendaki orang tersebut dalam kesesatan, bukan serta-merta Allah menghendaki orang tersebut untuk masuk ke dalam api nerakanya. Pemirsa dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kita dapat memahami dalam surah Az-Zukhruf mulai ayat yang ke-74, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal mujrimina, sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu fi adabi jahannam khalidun. Dia berada di azab jahanam, dia kekal di dalamnya selama-selamanya. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Dia tidak diringankan sedikit pun azabnya, tidak diangkat sedikit pun azabnya, tidak dibebaskan dia sedikit pun dari azabnya, dan dia di dalam jahanam, dia di dalam neraka, dia berputus asa. Kemudian perhatikan ayat yang selanjutnya. Wa ma dhalamnahum walakin kanu humudz zalimin. Allah sedikit pun tidak menzalimi dia, tetapi dialah yang berbuat kezaliman untuk dirinya sendiri. Dia melakukan kezaliman untuk dirinya sendiri. Disuruh memilih antara yang benar dan yang salah, dia pilih yang salah. Disuruh memilih antara yang hak dan yang batil, dia malah memilih yang batil. Disuruh memilih antara yang manis dan yang pahit, malah dia memilih yang pahit. Memilih jalan yang kiri. Maka ketika seseorang dapat memilih mana yang baik dan yang buruk, gak boleh orang itu memilih yang buruk. Kalau sampai dia memilih yang buruk, maka Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan dia sebagai ahli maksiat. Ini baru Allah tetapkan dia sebagai ahli maksiat. Kalau tidak dia memilih yang baik, maka dia akan mendapatkan hidayah terus, petunjuk terus yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah pembahasan yang cukup berat. Ini sebuah pembahasan yang cukup rumit. Pemirsa dan pendengar yang budiman. Kemudian berkaitan dengan ayat yang lainnya, Allah sudah bayar tuntas sebetulnya. Allah sudah bayar tuntas, penjelasannya sudah dituntaskan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya di dalam Al-Qur'an. Kenapa orang itu sampai disebut berbuat zalim sehingga dia harus merasakan azabnya neraka? Perhatikan di dalam surah At-Tolak ayat yang pertama, ya. Allah dalam potongan ayatnya, wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah, dan inilah aturan-aturan Allah, inilah hukum-hukum Allah, wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Barang siapa yang dia itu melanggar dari hukum Allah, sungguh dia telah menzalimi dirinya sendiri. Maka jangan salahkan Allah ketika dia melanggar dari hukum Allah, dia akan mendapatkan hukuman dari Allah. Dia akan mendapatkan azab, dia akan dilemparkan ke dalam api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan maunya Allah, tapi maunya dia. Sebagai contoh, pemirsa Tabligh MUTV dan pendengar RDS FM. Sebagai sebuah contoh yang paling ringan bagi kita. Ketika kita memasukkan anak kita ke SMA katakanlah, ini sudah bisa berpikir aja. Untuk seorang anak SMA ini sudah bisa berpikir. Ketika anak kita masuk SMA, maka akan ada MOU, akan ada sebuah kesepakatan aturan yang dikeluarkan oleh pihak sekolah, dan ini harus dipatuhi oleh anak-anak sekolah.
Salah satunya masuk jam 7 pagi, mengenakan seragam lengkap, berpakaian rapi dan bersepatu. Contoh seperti itu. Maka kalau terlambat datang, ya, terlambat datang 10 menit, dia harus menunggu di luar. Terlambat datang setengah jam, contoh saja ini ya, contoh saja. Terlambat datang setengah jam, dia harus lari mengelilingi lapangan 1 kali. Terlambat 1 jam, dia harus lari mengelilingi lapangan plus push up 20 kali. Ini hanya contoh, ini sebagai contoh. Maka ada seorang anak yang dia itu jarak. Ada seorang anak yang dia itu jarak datang jam setengah 8 pagi. Ketika seorang anak itu datang jam setengah 8 pagi, dia dihentikan oleh guru piket di situ, kamu nggak boleh masuk kelas dulu. Kamu harus di luar kelas, kemudian kamu harus lari keliling lapangan ini 1 kali. Ya. Apakah sang anak itu mau protes karena aturan sudah ada? Terus siapa sebenarnya yang berbuat zalim? Apakah orang tuanya akan mengatakan, oh sekolah sudah melakukan kezaliman kepada anak saya? Dan anaknya pun berkata, oh sekolah sudah melakukan kezaliman kepada saya. Tidak, sekolah sudah memberikan aturan-aturannya. Kalau kita tidak taat, kita tidak bisa menjelaskan dengan benar, maka kita akan mendapat hukuman dan kitalah yang melakukan kezaliman, bukan sekolahnya. Kita harus bisa berpikir di sini. Demikian juga kita sebagai insan, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah sudah memberikan aturan-aturannya. Bagi kita orang muslim, sholatlah 5 kali dalam sehari, 5 waktu. Jangan engkau melakukan kemaksiatan. Jangan engkau mengambil barang yang bukan menjadi milikmu. Jangan engkau menyembah selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau menyakiti orang lain. Jangan engkau memubazirkan makanan dan lain sebagainya. Allah sudah memberikan rambu-rambunya, Allah sudah memberikan garis besarnya, Allah sudah memberikan hukum-hukumnya. Maka tatkala kita melanggar daripada hukum Allah, wa may yata'adda hududallah, maka yang melakukan kezaliman itu adalah diri kita sendiri. Kita telah menzalimi diri kita sendiri. Tentu saja ketika kita melakukan kezaliman, Allah akan memberikan hukumannya kepada kita. Ketika kita melakukan kezaliman, maka tentu saja Allah akan memberikan balasan yang setimpal dengan apa yang dia lakukan. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ya, orang-orang kafir itu, ya, di dalam surah At-Tahrim di sana dijelaskan, ya. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Dia itu hanya akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang dia kerjakan dahulu. Sesuai dengan apa yang dia kerjakan dahulu. Maka pemirsa dan pendengar yang insya Allah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berkenaan dengan hal ini, maka ada dua. Ada dua sebuah kesimpulan, ada dua. Yang pertama, ini merupakan sebuah qadarnya Allah, ketetapannya Allah. Kita sudah tidak bisa memilih lagi. Sebagaimana saya contohkan di depan, kita mau lahir dari rahimnya siapa, kita tidak bisa milih. Maka kita ikut Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi setelah masuk ke alam dunia, ini akan ada sebuah yang hak dan yang batil. Akan ada yang benar dan yang salah. Maka jangan pernah kita memilih yang salah, kemudian menyalahkan Allah bahwa ini takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kamu sudah memilih yang salah, maka itu pilihanmu sendiri. Seorang anak yang lulus SMA, kemudian ada pilihan, atau seorang anak yang lulus daripada perguruan tinggi, kemudian ada pilihan, dia menjadi seorang pegawai negeri ataukah dia menjadi seorang pegawai swasta. Kemudian dia tidak mau berangkat ikut tes pegawai negeri, ingin menjadi seorang pegawai swasta, maka itu menjadi pilihan dia. Itu menjadi pilihan dia. Seseorang yang mau berangkat katakanlah keluar pulau. Seseorang yang mau berangkat keluar pulau. Ada sebuah pilihan apakah mau naik pesawat terbang atau naik kapal laut. Kemudian dia menentukan saya mau naik pesawat terbang. Ditanya oleh temannya, kenapa kamu naik pesawat terbang? Jangan pernah menjawab, Allah sudah mentakdirkan saya naik pesawat terbang. Tidak, itu pilihan kamu sendiri, itu pilihan kita sendiri. Maka ketika itu sebuah pilihan, ya,
Pilihan selama kita bisa memilih, maka pilihlah yang baik sehingga rahmat Allah Subhanahu wa taala itu akan datang kepada kita. Kita ini orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilihlah yang terbaik yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang namanya Allah menghendaki hambanya itu untuk masuk ke dalam neraka. Allah selalu menghendaki hambanya itu untuk masuk surga, mendapatkan petunjuk hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah siapkan seluruhnya. Mulai dari kepala sekolahnya, guru-gurunya, buku-bukunya, kitab-kitabnya, Allah sudah siapkan semuanya. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Ya. Kalau kita tidak mau belajar, maka ketika kita tidak lulus, bukan salah daripada sang guru. Ada seorang anak mengikuti sebuah tes, mengikuti sebuah ujian, ya. Malam harinya dia tidak mau belajar, malah bermain dan lain sebagainya. Kemudian di pagi harinya ketika dia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dia jawab semuanya salah. Hampir semuanya salah. Sang guru ya pada saat itu menjadi pengawas tes, dia muter satu persatu lihat jawaban-jawaban daripada muridnya. Ketika dia sampai kepada murid yang bandel tersebut, yang hanya bermain saja tidak mau belajar, sang guru itu tersenyum, sedikit sedih. Aduh, ini kenapa kok anakku ini kok jawabannya salah semua? Ini jawabannya kok keliru semua, ini bagaimana ini? Ya. Maka ketika ujian sedang berlangsung, sang guru itu pasti tidak akan ngomong kepada murid yang bandel tersebut, nak, 4 ditambah 4 itu bukan 9, ganti dengan 8. Ini sebagai contoh. Mampukah sang guru membetulkan? Mampu sebenarnya. Tapi ketika ujian ini sedang berlangsung kepada muridnya, seorang pengawas, seorang guru pun sekalipun, itu tidak boleh memberikan bocoran kepada sang murid. Biarkan dia berusaha, biarkan dia lulus dengan kemampuannya sendiri. Demikian juga Allah. Ketika kita sedang menjalani ujian di dunia ini, dalam surah Al-Mulk, Allah juga berfirman di sana, ya, Allah tetapkan hidup, Allah tetapkan mati. Ya, itu untuk memberikan ujian kepada kita, linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kita siapa yang terbaik amalnya, siapa yang akan lulus dalam menghadapi ujiannya. Ini Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan ujian kepada kita. Maka pemirsa dan pendengar yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah tes, dalam sebuah ujian, seorang penguji, seorang pengawas, seorang guru itu tidak boleh memberikan bocoran kepada muridnya. Demikian Allah ketika sedang memberikan ujian kepada hambanya di dunia, ya, meskipun Allah mampu untuk campur tangan di situ, tapi Allah akan cenderung lebih diam saja. Karena ujian ini sedang berlangsung. Maka ada seorang yang berkata, apa Allah itu tidak perhatian kepada hambanya? Seorang mahasiswi muslimah di India ketika dia masuk ke dalam sebuah angkot diperkosa rame-rame oleh 8 orang. Ya, Allah sebenarnya mampu kalau Allah mau. Tapi ujian ini sedang berlangsung. Ujian ini sedang berlangsung untuk meningkatkan derajat si wanita tadi. Untuk meningkatkan apakah dia betul-betul ingin melindungi dirinya sendiri atau tidak dan lain sebagainya. Ujian ini sedang berlangsung, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ikut campur di situ. Dan Allah ingin memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku pemerkosaan tersebut. Maka ketika ujian ini sedang berlangsung, kita serahkan. Kita berusaha semaksimal mungkin, kemudian hasilnya kita tawakal serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang silam, beberapa tahun yang silam, ada seseorang yang bertanya kepada saya, Ustaz, saya ini kurang apa? Ngaji sudah, sholat 5 waktu, seorang ibu ini, sholat 5 waktu tidak pernah saya ini putus.
Tilawah Al-Quran setiap pagi, sore, malam saya selalu rakitang cuma beberapa ayat. Kemudian yang namanya puasa Ramadan selalu saya selesaikan semuanya kecuali pas berhalangan. Puasa sunnah pun juga saya jalankan. Yang namanya sedekah sudah tidak kurang-kurangnya Ustaz. Lalu ada apa Bu? Saya tanya begitu. Kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala begitu tega setelah saya sekian tahun mengharap-harapkan seorang keturunan yang dia mungkin cantik atau tampan, yang dia bisa dibanggakan oleh orang tuanya, tapi ketika saya sedang senang-senangnya mengandung, lahir, kemudian terlahir seorang anak yang cacat, yang divonis oleh dokter umurnya tidak akan lama. Seorang anak yang cacat ini. Terus bagaimana ya Ustaz? Bagaimana adilnya Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana adilnya Allah Subhanahu wa taala seperti ini? Maka pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu, saya katakan kepada ibu tadi, Bu, Allah itu betul-betul sayang kepada jenengan. Allah itu betul-betul sayang kepada Anda. Mungkin Allah enggak sayang kepada saya, maka Allah enggak memberikan ujian yang berat. Tapi ingatlah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menghendaki, ya, Allah tidak akan memberikan sebuah ujian di luar kemampuan daripada hambanya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan daripada hambanya. Bu, saya katakan pada saat itu, Allah sayang kepada jenengan. Kalau Allah tidak sayang, maka Allah tidak akan mengangkat derajat jenengan dengan ujian yang seperti ini. Perhatikan, ujian seorang anak TK, anak SD, itu pasti lebih sulit daripada ujian anak TK. Ujian anak SMP pasti lebih sulit daripada ujian anak SD. Ujian anak SMA itu pasti lebih sulit daripada ujian anak SMP. Dan ujian seorang sarjana itu pasti lebih sulit daripada ujian anak SMA. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala hendak mengangkat derajat seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan ujian kepada orang tersebut. Kalau seorang itu disayangi oleh Allah, dia mendapatkan ujian yang datang dari Allah, selain dia harus bersabar, sabar itu tidak lemah. Sabar itu berarti harus berusaha sekuat mungkin, sekuat tenaga untuk menghadapinya. Maka dia pun harus lulus. Maka dia pun harus lulus dari ujian tersebut untuk mendapatkan titel yang lebih tinggi. Maka Bu, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saya katakan kepada ibu tadi, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka panjenengan itu bisa-bisa seorang sarjana. Sedangkan saya atau orang lain yang tidak diuji seberat jenengan, itu di hadapan Allah hanyalah mungkin hanya seorang lulusan SD atau bahkan TK. Maka Allah ingin mengangkat derajat seseorang. Ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah seorang manusia itu akan dibiarkan saja mereka berkata saya telah beriman ya Allah, kemudian tidak diuji? Allah firmankan dalam surah Al-Ankabut. Kemudian mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad fatannal ladzina min qablihim. Sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka untuk mengangkat derajat mereka, untuk memberikan penilaian yang terbaik untuk mereka, untuk mengetahui supaya Allah tahu siapa yang betul keimanannya, siapa yang betul-betul berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang kalah menghadapi ujian tersebut. Maka saya katakan kepada ibu tadi, Bu, jangan sampai kalah. Allah ingin tahu siapa yang beriman, mengetahui seberapa dahsyat keimanan panjenengan. Jangan sampai kalah dengan ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai menggadaikan keimanannya banyak, Pak, Bu. Banyak. Banyak dari. Maka jika kita melihat ke pelosok beberapa tahun silam, saya sempat ikut beberapa kawan saya naik ke pelosok ini. Iman itu tergadai dengan 100.000 rupiah, ya, 1 kardus mie instan, beberapa kilogram beras, beberapa kilogram gula pasir dan sebungkus teh. Tergadai dengan seperti itu.
Dan ini ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dari ujian yang berupa anak, bisa dari ujian yang berupa harta, ujian yang berupa apapun. Bisa datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang itu tidak akan dibiarkan oleh Allah. Oh, saya telah beriman kepadamu ya Allah. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Pasti orang tersebut akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti orang tersebut akan mendapatkan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya Allah itu mengetahui siapa yang betul-betul beriman. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Dan sungguh kalian akan diuji, ya. Kalau tidak salah dalam surah Muhammad ini, sungguh kalian itu akan diuji sampai Allah itu tahu hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin, sampai Allah tahu siapa yang betul-betul bermujahadah, berjihad di jalan Allah, dan siapa yang betul-betul bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terus Allah akan menguji keadaan-keadaan kalian. Allah terus akan menguji keadaan-keadaan kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu telah mendapatkan ujian yang begitu maha dahsyat. Mendapatkan ujian yang begitu maha dahsyat. Mungkin ujian yang kita alami tidak akan sedahsyat ujian yang dialami oleh baginda Nabi dan para sahabatnya. Sampai-sampai dalam Al-Quran surah Al-Baqarah difirmankan oleh Allah, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian itu mengira Allah berbicara kepada siapa ini? Allah berbicara kepada kita, orang Islam. Allah berbicara kepada orang yang senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu, menjalankan ibadah puasa, membiasakan dirinya bersedekah, yaitu orang-orang Islam, orang-orang yang betul keimanannya. Allah berbicara di sini. Am hasibatum an tadkhulul jannah? Apakah kalian itu wahai orang-orang Islam sudah mengira kalian akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum. Padahal belum datang sebuah musibah, sebuah ujian sebagaimana yang Allah timpakan kepada orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Mereka ditimpa dengan bencana. Mereka ditimpa dengan kesusahan. Mereka ditimpa dengan berbagai macam kemudaratan. Mereka digoncang dengan berbagai macam goncangan yang dahsyat. Hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sampai rasulnya Allah Subhanahu wa taala, hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman yang bersama dengan Rasulullah yaitu para sahabat. Mereka berkata, mata nasrullah, di manakah pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat. Maka jika pada hari ini kita diuji dengan kesengsaraan, jika pada hari ini kita diuji dengan kekurangan harta, jika hari ini kita diuji dengan anak, maka ingatlah kepada Allah, pasti Allah akan menolong kita. Jika kita mengharap kepada Allah, jika kita kembalinya kepada Allah, berusaha semaksimal mungkin, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Asal apa? Kita mau mendapatkan hidayah dari Allah, kita mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dialami oleh Rasulullah, oleh para sahabat-sahabat Nabi yang terdahulu. Mereka digoncang dengan kesengsaraan dan akhirnya pertolongan Allah itu pun turun. Sebagaimana yang dialami oleh sahabat-sahabat Nabi di awal hijrah mereka, pada tahun kedua Hijriah mereka harus bertempur di medan Badar.
Bahkan sebagian golongan dari mereka merasa takut sekali dengan dahsyatnya pasukan-pasukan kafir Quraisy. Sampai Allah berfirman di sana, idhammat ta'ifatani minkum antafshala wallahu waliyuhuma, dalam surah Ali Imran. Dua golongan dari kalian wahai Muhammad itu sudah merasa takut, sudah berputus asa. Wallahu waliyuhuma, padahal Allah itu adalah wali mereka. Allah itu adalah penolong mereka. Allah itu adalah penolong mereka. Kemudian betul Allah tolong mereka. Allah tolong mereka dalam perang Badar tersebut. Allah kirimkan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ala inna nasrullahi qarib. Yang perlu kita pegang ini. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat kalau kita mau berusaha dengan sebaik-baiknya menghadapi daripada ujian Allah. Hadapi ujian Allah. Kemudian di dua ayat selanjutnya sampai Rasulullah berkata, ittaqul lil mu'minin. Dan ingatlah ketika Rasulullah, engkau ya Muhammad berkata kepada orang-orang yang beriman, ala yakfiyakum ayyumittakum rabbukum bisalasati alafim minal malaikati munzalin. Apakah tidak cukup untuk kalian Allah menolong kalian dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Maka dalam pertempuran tersebut Allah turunkan 3.000 malaikat untuk membantu umat Islam yang hanya berjumlah 300-an orang. Dalam pertempuran Badar tersebut Allah akan memperhatikan selalu kepada orang yang benar keimanannya, tetapi Allah tidak akan memperhatikan kepada orang yang buruk imannya, kepada orang yang ingkar kepada Allah. Allah mengindahkan mereka, maka seolah-olah Allah menyesatkan mereka. Tapi kepada orang yang benar keimanannya selalu diberikan pintu hidayah oleh Allah. Kalau mereka mau mendekat kepada Allah, pasti Allah akan bukakan pintu hidayah untuk mereka. Tetapi orang tersebut justru bermaksiat kepada Allah. Orang tersebut justru tidak mau menjalankan perintah Allah, maka Allah akan semakin menjauhinya sehingga seolah terkesan bahwa Allah itu menyesatkan orang-orang tersebut. Allah tidak pernah menyesatkan hamba-hambanya, Allah tidak pernah menyesatkan seluruh umat manusia. Allah selalu mengharapkan hambanya itu mendapatkan petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhir nanti dia akan dimasukkan ke jannahnya Allah. Sebagaimana seorang orang tua, saya beri contoh untuk terakhir kalinya. Sebagaimana orang tua yang ketika dia mempunyai 2 orang anak. Anak yang pertama dia katakan kepadanya, nak segera bapak dibelikan ini ke warung. Sang anak itu langsung berangkat ke warung, membelikan apa yang dibutuhkan bapaknya, uang kembaliannya dikembalikan dan lain sebagainya. Maka sang bapak pasti akan lebih sayang kepadanya. Jangankan kok dia minta uang saku, sebelum minta sudah diberi. Sedang anak yang kedua, nak tolong bapak dibelikan ini ke warung. Ya pak, saya sedang repot, saya tidak bisa, minta tolong yang lainnya. Pasti sang bapak itu juga tidak akan senang kepada anak yang kedua ini. Dia minta uang saku, pasti sudah kamu nggak mau taat kepada bapak, sudah kamu tidak usah minta uang saku ke sini. Maka demikian juga Allah Subhanahu wa taala. Semakin taat kita kepada Allah, Allah akan semakin membukakan pintu hidayah kepada kita. Allah semakin akan membukakan pintu rahmatnya untuk kita semua. Ya, semakin kita jauh dari Allah, Allah akan semakin meninggalkan kita. Allah juga akan semakin membiarkan kita terus berlarut-larut di dalam kesesatan, yang pada akhirnya setelah kita banyak melakukan kemaksiatan, gemar bermaksiat kepada Allah, maka jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menurunkan azabnya, ketika Allah terpaksa harus memasukkan orang tersebut ke dalam api neraka yang sangat dahsyat siksaannya. Pemirsa Tabligh TV dan pendengar RDS FM yang insya Allah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini cukup sekian apa yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat meningkatkan wawasan kita tentang apa yang disebut dengan takdir, sehingga tidak mudah kita menyalahkan takdir,
Tidak mudah kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang datang kepada kita, dengan ujian yang datang kepada kita, sehingga banyak kita berusaha dengan sebaik mungkin kemudian menyerahkan hasilnya dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.